Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Al-Mubaraka sebagai tim instruktur desain engineer. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fitur drafting AutoCAD for Mac, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke 3D modelingnya, di sini saya akan memperkenalkan apa saja fitur-fitur drafting yang ada di AutoCAD. Jadi kalian bisa mempelajari bagaimana cara membuat sketsa yang baik agar 3D modeling yang kalian buat nanti itu bisa berkembang dengan baik. Jadi kita langsung masuk saja ke AutoCAD-nya. Nah, ini adalah tampilan awal AutoCAD ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri di sini kalian bisa lihat di sini ada dua fitur. Yang pertama ada modeling, kemudian yang ada drafting juga. Nah, di sini kita akan mempelajari dulu untuk drafting ini teman-teman. Di drafting ini banyak fiturnya lagi. Di sini ada draw, ada hatch, ada block, ada modify, ada text, ada dimension, ada leader, ada table, dan ada parametric. Jadi pertama kita belajar dulu untuk draw. Jadi draw itu pertama di sini ada line. Nah, untuk line itu seperti ini ya. Contohnya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya untuk line. Kemudian di sini ada P-line. P-line ini hampir sama ya dengan line. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk P-line. Kemudian di sini ada circle untuk membuat lingkaran seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini ada rectangle untuk membuat sebuah kotak seperti ini. Nah, kemudian dan masih banyak lagi di sini juga ada arch untuk membuat radius seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ada spline untuk membuat garis yang tidak beraturan teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh fitur dari draw ya teman-teman. Nah, kemudian saya hapus lagi. Nah, untuk hatch ini sebentar saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Jadi hatch ini untuk seperti ini teman-teman. Jadi untuk memberikan arsiran kepada yang kita inginkan, yang kita ingin tandain. Ini contohnya, contoh yang kita ambilin lagi, kita gunakan. Kita gunakan yang ini ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya ini digunakan untuk mengarsir hal-hal tertentu yang memiliki fungsinya masing-masing teman-teman. Itu ya untuk hatch. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu. Kemudian di sini ada block. Jadi sebentar. Saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah contoh sketsa. Kemudian blok ini digunakan itu untuk memberikan nama dalam sebuah objek teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalian klik yang pertama ini blok. Kalian klik, kemudian select objek. Nah, pilih objek yang ini kalian berikan nama. Contohnya garis yang ini dengan yang ini. Kalian klik enter. Nah, akan seperti ini. Jadi ini adalah nama dalam satu blok dalam sebuah sketsanya teman-teman. Jadi contoh kita kasih nama satu. Kalian klik create block. Nah, ini akan menjadi satu blok teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kalian klik, nah ini kan kalau kalian klik hanya garis ini saja yang berwarna biru. Nah, ini kalau kalian klik ini juga ini hanya garis ini saja yang berwarna biru. Nah, kalau kalian klik ini akan menyatu seperti ini teman-teman. Jadi ini artinya dalam satu blok atau satu tempat seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk blok ya, fungsi penggunaan blok. Kemudian selanjutnya di sini ada modify teman-teman.
Nah, di modify ini banyak sekali fitur-fitur yang sangat penting di sini. Contohnya ini adalah move. Di move ini itu fungsinya untuk menggerakkan sebuah sketsa teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita blok semua. Bentar, saya hapus dulu. Atau saya buat lingkaran ya. Nah, seperti ini. Jadi kita blok dulu. Kemudian klik move. Nah, kalian klik seperti ini teman-teman. Ini untuk memindahkan sebuah sketsa di dalam AutoCAD. Ini untuk move ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada copy. Nah, copy ini itu seperti yang kalian tahu untuk mengcopy sebuah sketsa. Seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua lingkaran teman-teman. Kemudian di sini ada rotate. Jadi rotate ini itu untuk mengubah arah dari sebuah sketsa. Contoh kita pakai yang ini. Rectangle. Kita blok dulu. Kemudian klik rotate. Nah, gini teman-teman. Jadi untuk mengubah posisi dari sketsa itu sendiri. Seperti ini. Nah, yang awalnya tadi di sini, kita rotate sebelah sini teman-teman. Kemudian di sini ada trim. Nah, ini trim ini itu untuk memotong objek yang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini. Saya ingin buat garis sampai sini ya teman-teman. Nah, ini kan ada garis yang lebih ya. Otomatis kita ingin hilangkan. Bagaimana caranya? Kalau kayak gini kan nggak bisa ya teman-teman. Kita langsung hapus, akan kehapus semua. Tuh, saya buat dulu. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini kan kalau misalnya ini kita klik, kemudian hapus, nah akan kehapus semua kan. Jadi kita bisa menggunakan trim untuk memotong bagian objek yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini. Kalian sisa klik saja. Nah, ini akan langsung memotong benda-benda atau objek-objek yang tidak diperlukan, teman-teman. Kemudian di sini juga ada fillet. Jadi mungkin ini fillet kalian sudah tahu ya caranya bagaimana. Ini untuk membuat radius seperti ini. Contohnya, bentar. Fillet, kemudian radius, kemudian ukurannya. Ini dengan ini. Fillet, radius 4. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk membuat radius atau untuk mengubah sudut dari sebuah sketsa teman-teman. Dan masih banyak lagi. Di sini juga ada mirror. Mirror ini caranya seperti ini. Jadi contoh, kita ingin membuat kotak di sebelah sini lagi teman-teman, di sebelah kanan. Jadi ini sisa kita mirror. Bagaimana caranya? Kita blok dulu seperti ini. Kita blok ini juga dan ini. Kemudian klik mirror teman-teman. Nah, klik dari sini ke bawah. Nah, ini otomatis akan, sebentar, ini kalian klik ini, kemudian klik mirror ini sampai dengan sini. Sini teman-teman. Oke. Ini contohnya ya, sebentar. Kita klikin dulu. Contoh ini yang ingin kita blok ya, atau kita mirror ya. Kalian blok, kalian klik yang ingin kalian mirror. Kemudian klik mirror. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang kosong-kosong ini sisa kita sambungkan seperti ini. Nah, ini sudah ada jadi dua kotak. Contohnya kalian ingin mirror ke atas lagi ya. Bisa kalian blok saja semua. Ini
ini dan ini. Kemudian klik mirror, klik ini sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini contoh penggunaan untuk mirror. Fungsinya untuk membuat suatu sketsa yang sama antara kiri dan kanan. Dan masih banyak lagi di sini teman-teman. Kalian bisa pelajari lagi yang lain. Kemudian di sini ada teks. Jadi teks ini fungsinya itu untuk memberikan teks atau tulisan kepada sebuah sketsa yang ingin kalian berikan tulisan. Contoh, ini kan sebuah lingkaran. Kita ingin memberikan nama. Kalian klik aja teks. Kemudian klik di sini, terserah ke mana. Nah, di sini kalian klik lingkaran. Nah, kalau kalian ingin ubah ubah ukurannya, ini kan terlalu kecil ya teman-teman. Terlalu kecil. Kalian klik 2 kali. Kemudian di sini di atas ini ada fiturnya lagi banyak macamnya teman-teman. Jadi caranya kalian blok semua. Kemudian kalian ganti di sini. Kita ambil contohnya 40 ya. Nah, otomatis akan begini teman-teman. Di sini kalian juga bisa mengubahnya untuk posisi-posisinya teman-teman seperti ini. Bold juga bisa, kemudian garis miring dan garis di bawah. Nah, ada sebuah garis di bawahnya seperti ini teman-teman. Contoh lagi, sini klik teks, Dr. Mekanik Academy. Kan terlalu kecil ya, kita ambil 70. Terlalu besar teman-teman, 70. Nah, ini terlalu besar, 50. Kalau seperti ini kan ukurannya posisi tulisannya ke bawah ya teman-teman. Caranya agar sampai ke kanan itu bagaimana? Kalian klik 2 kali, kemudian klik 2 kali ya teman-teman. Kemudian sebentar ya. Kita ambil coba dari sini ya. Teks. Dr. Mekanik Academy. Dr. Mekanik Academy. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa juga menggunakan langsung kalian klik di sini teman-teman. Langsung kalian klik di keyboard kalian teks. Nah, di sini akan ada tulisan teks teman-teman. Kalian klik aja enter. Kemudian kalian bisa atur, ini fungsinya ini itu untuk mengatur ketinggian dari tulisannya teman-teman. Jadi contoh seperti ini, kita ambil yang 20, 23. Nah, seperti ini teman-teman. Dr. Mekanik Academy. Enter. Nah, ini kan masih seperti ini ya teman-teman. Ke bawah. Caranya bagaimana? Ini kita bisa rotate seperti yang saya ajarkan tadi. Kalian blok, kemudian klik rotate. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dipindahkan sini. Nah, ini untuk teks ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa menggunakan untuk teks. Kemudian selanjutnya dimension. Kalau dimension pasti kalian tahu ya, fungsinya itu untuk memberikan ukuran terhadap sketsa. Kalian klik aja, contoh kalian klik ini. Kemudian kasih dimensi dari kotak ini. Contoh saya hapus aja dulu.
kita membuat garis baru ya, seperti ini. Nah, kita kasih dimensi teman-teman, seperti ini. Nah, ini fungsinya itu untuk memberikan ukuran terhadap suatu sketsa. Yang lingkaran juga bisa teman-teman, tapi kalian klik yang ini. Nah, ini untuk memberikan center mark terhadap lingkaran teman-teman. Jadi kalau untuk memberikan sebuah dimensi dalam lingkaran sama, kalian klik. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini artinya lingkaran ini memiliki diameter 223 mm. Ini kalau terlalu tinggi bisa kalian atur. Itu seperti ini. Terlalu tinggi ya. Nah, di sini. Terlalu tinggi. Nah, di sini teman-teman. Ini juga sama. Kalau kalian ingin memberikan ukuran, kalian klik dimension saja. Kemudian langsung kalian klik ukuran. Di dalam juga bisa teman-teman, seperti ini. Nah, tapi lebih baik di luar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada leader. Jadi leader ini fungsinya untuk memberikan nama suatu objek. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa kasih nama. Contohnya sudut, siku, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan terlalu kecil ya. Kita bisa ubah ukurannya di 10. Nah, ini teman-teman. Jadi fungsinya itu ini untuk memberikan sebuah nama dalam sebuah objek. Lagi seperti ini. Ini untuk multi leader style managernya atau pengaturannya. Jadi sama seperti dimension style, kalian bisa ubah di sini dari ukuran teksnya. Contoh kita kasih 10 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian oke. Dan close. Nah, jadi akan otomatis tulisannya itu akan nomor 10. Angkanya itu besar dari tulisannya itu 10 mm teman-teman. Contohnya ini kita kasih ke bawah ya. Kita kasih sudut, enter. Nah, kan terlalu kecil juga. Kan blok. Kemudian ini 10. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk memberikan sebuah nama dari suatu objek. Kemudian selanjutnya di sini ada table. Mungkin kalian sudah tahu ya, table ini fungsinya itu untuk membuat suatu table dalam AutoCAD. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengatur jumlah isi tablenya, kalian hanya menggeserkan kursor kalian. Kalau ke kanan, nah seperti ini teman-teman, akan menambah jumlah tabel ke kanan. Kalau ke bawah akan menambah jumlah tabel ke bawah. Contoh jangan terlalu banyak, contoh segini aja, 3. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan terlalu kecil ya. Untuk membuat tabelnya lebih besar, kalian klik aja tabelnya. Klik ini. Ini ya teman-teman, ini. Kalian klik yang ini ke bawah. Ini ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau ingin memberikan nama di dalam tabelnya, kalian klik double klik aja salah satu tabel ini. Contoh di sini, double klik, kita kasih nama di sini 1. Kemudian ukurannya itu 10. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan kita kasih mungkin tulisannya terlalu ke kiri ya teman-teman. Kita kasih 1. Contoh sudut. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga sama, 1. 20. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk memberikan sebuah tulisan di dalam table.
Kemudian terakhir di sini ada parametrik. Jadi parametrik ini fungsinya itu untuk apa? Contoh yang ini. Ini khususnya itu untuk membuat agar garis ini dengan ini itu bisa tegak lurus, teman-teman. Jadi caranya bagaimana? Contoh ya, saya kasih contoh. Kita membuat garis yang tidak tegak lurus ya, teman-teman. Contoh seperti ini. Ini. Kemudian ini ke sini. Nah, seperti ini kan tidak tegak lurus ya, teman-teman. Kalian klik aja. Kemudian klik ini garisnya. Nah, yang ini. Nah, otomatis akan tegak lurus, teman-teman, seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk membuat garis antar garisnya itu tegak lurus. Kalian bisa menggeser sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini untuk nah, ini akan tegak lurus seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang titik tengah ini itu fungsinya untuk memindahkan gerakan sketsanya, teman-teman. Nah, mungkin untuk fitur-fitur drafting seperti ini saja, teman-teman. Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian pelajari. Jadi saya harap kalian bisa belajar mandiri dengan baik bagaimana cara membuat contoh line yang benar atau menggunakan hatch dengan benar dan lain sebagainya, menggunakan dimension dengan benar. Jadi ini adalah dasar-dasarnya yang harus kalian pelajari sebelum masuk ke fitur modeling. Jadi setelah video pembelajaran ini, di video pembelajaran selanjutnya saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat suatu objek 3D modeling yang akan kita buat, teman-teman. Jadi kita akan membuat suatu 3D modeling nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Jadi saya harap dengan adanya video pembelajaran ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara membuat drafting yang benar atau sketsa yang benar di AutoCAD, teman-teman. Jadi dengan adanya ini kalian bisa mempelajari lagi dengan baik, karena kalau kalian tidak bisa membuat drafting atau sketsa dengan baik, apalagi kalian membuat 3D modelingnya. Jadi fitur dasar yang harus kalian tahu itu cara membuat sketsa atau drafting, teman-teman, sebelum masuk ke 3D modeling. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya Muhammad Amar Al-Mubarakah sebagai tim instruktur desain engineer. Mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.